Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Sebelumnya saya ini biasanya hanya muncul di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Purnamawati. Saya Anissa Teresia atau yang biasa dipanggil Tere. Saya Viana Jen Sanger. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis untuk program dakwah yang ada di NTT bagi para mualaf di pedalaman. Insya Allah akan ada ikhtiar-ikhtiar untuk memperjuangkan dakwah di bumi NTT. Bayangkan teman-teman, cuma ada sekitar 5% dari penduduk di NTT yang beragama Islam. Kita nggak boleh merasa ini bukan tanggung jawab kita. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Saya mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Tugas kita saling bahu-membahu dalam kebaikan. Insya Allah ini adalah opportunity terbaik untuk kita dapat golden ticketnya Allah, ridho wal jannah. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, tetap istiqomah di jalan dakwah, selamat berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ini biasanya hanya muncul di sosial media. Jarang sekali saya langsung ketemu, apalagi banyak jamaah di sini ya, Masya Allah. Nah jadi perkembangan yang saya amati ya teman-teman ya, di sini di sosial media itu sering kali, benar tadi yang disampaikan ya sama Pak Ustadz, di sosial media sekarang banyak sekali wanita-wanita di luaran Islam ya. Mereka menggunakan atribut muslimah. Jadi mereka menggunakan atribut muslimah seperti hijab, pasmina, jilbab gitu. Yang mereka gunakan untuk mereka mensiarkan apa yang mereka imani. Contohnya di TikTok, di YouTube. Nah, buat teman-teman, kalau ini jangan dikira saya cuma asal ngeklaim, nggak ada contohnya, nggak apa-apa saya sebutin ya. Itu ada di channel YouTube, ada yang namanya Mikana. Orangnya cantik, Masya Allah. Tapi kesenangannya apa? Menggunakan hijab, ya, menggunakan kerudung. Terus ada juga Bunda Hana dan banyak sekali teman-teman lainnya yang Kristen di sana. Mereka menggunakan hijab tapi yang dibahas tentang keimanan mereka. Tapi parahnya mereka itu menggunakan media TikTok itu sebagai sarana untuk diskusi. Jadi ada orang-orang Islam. Nah ini jangan sampai kita-kita ini yang Islamnya bisa dibilang masih awam nekat masuk ke situ untuk diskusi. Karena apa? Mereka akan mencoba mencari-cari cara supaya orang-orang Islam baik yang masuk ke situ ataupun yang menonton itu terjebak. Karena mereka punya ini ya, di amanat agungnya mereka itu kan beritakanlah ya Injil ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku, kan kayak begitu. Nah di situ mereka ingin mengkristenkan semuanya, siapapun dari kalangan manapun. Jadi mereka akan mencomot-comot juga dengan atribut yang sudah mereka pakai, atribut muslim. Mereka mencomot-comot di ayat Al-Quran seperti di surat Az-Zukhruf ayat 61. Mereka comot yang dikatakan Nabi Isa itu pertanda hari kiamat, tapi dibilang di situ ada kata-kata ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Di situ mereka menyamakan dengan ada yang di keyakinan mereka bahwa Nabi Isa itu katanya Yesus itu jalan yang lurus. Jadi mereka suruh menyembah Yesus. Padahal mau dicari di dalam Al-Quran pun ya mau dipaksakan gimana pun tetap kafir orang yang menuhankan Isa ibnu Maryam. Jadi banyak sekali mereka pakai cara-cara seperti itu ya. Jadi itu cara salah satu caranya ya. Ada juga yang mereka menggunakan istilahnya apa ya yang beredar ya, lebih tenarnya kayak indomisasi kayak gitu-gitu lah ya. Jadi banyak memang di jalan-jalan kita lihat juga di channel YouTube banyak orang-orang cari yang awam-awam yang dikira-kira perekonomiannya mungkin kurang, itu langsung diarahkan untuk didoakan mengimani Yesus sebagai Tuhan seperti itu. Nah jadi di sini yang saya lakukan ya, itu saya bersama teman-teman lainnya itu banyak ya kami dari Muslim untuk menjaga akidah ya teman-teman ya buat semuanya. Di situ kami berusaha untuk mengingatkan
Dan kalau diskusi langsung, kita pun bisa diskusi langsung bahwa bisa dibuktikan satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam, dan agama para nabi itu adalah Islam. Seperti Nabi Ibrahim ya, surat Al-Baqarah 131 sampai 132 itu Nabi Ibrahim Muslim. Terus Nabi Musa juga surat Yunus ya ayat 84 itu juga Muslim. Bahkan Hawariyun pengikut Nabi Isa itu semua pun Muslim di Ali Imran ayat 52. Alhamdulillah ya, sebenarnya kalau ada orang yang mau masuk Islam apapun itu caranya, contohnya menikah, sebenarnya itu Masya Allah, Tabarakallah, sungguh dimudahkan beliau untuk menerima hidayah. Karena nggak ada salahnya. Yang penting itu bukan kita masuk Islam penyebabnya karena apa. Kita nggak bisa mencari-cari itu yang menjadi titik acuan. Tapi yang penting adalah bagaimana setelah kita itu bersyahadat, bagaimana kita itu setelah berislam, apa yang harus kita lakukan ke depan hingga akhir usia kita ditutup seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih. Tapi walaupun saya juga bukan karena menikah ya, mualaf ya. Jauh sebelum menikah saya mualaf. Ya intinya yang mualaf termasuk saya yang sudah pernah, dan buat teman-teman yang lainnya mungkin punya kenalan yang mualaf. Enggak, ini dimatiin ini. Ya. Iya, jadi intinya jangan kaget kalau ketika kita ditimpa ujian, karena semakin berat ujian itu menandakan iman kita berarti semakin besar. Karena Allah sendiri yang pernah berjanji ya bahwa setiap orang yang beriman pasti akan Allah uji. Dan ingat juga dengan kenyamanan yang ada di dunia, karena di dalam surat Muhammad ayat 36 Allah pernah memberitahu kita dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai kita terlena, tetap kita hadapi, istiqomah, niatkan hanya untuk mencari ridha Allah. Semoga kita semua ketemu di jannah. Amin.